Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Mila dalam mata pelajaran tematik. Nah, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini kita akan belajar tema 1 subtema 3 dalam pembelajaran 6. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita dalam video kali ini adalah yang pertama, kalian harus mampu mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan nyamuk dengan tepat. Yang kedua, kalian harus mampu menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan dalam sebuah poster tentang pertumbuhan dan perkembangan nyamuk dengan tepat. Yang ketiga, kalian harus mampu memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan bahasa yang santun. Yang keempat, kalian harus mampu menceritakan pengalaman memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan bahasa yang santun. Yang kelima, kalian harus mampu menentukan hasil kali dua bilangan atau hasil kali dua bilangan cacah dengan hasil sampai 1000 dengan benar. Yang terakhir, kalian harus mampu memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar. Oke anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Jadi gambar ini merupakan gambar daur hidup nyamuk. Pernahkah kalian melihat nyamuk? Di mana-mana kalian pasti akan melihat nyamuk di tempat yang kotor. Kenapa demikian? Karena nyamuk senang hidup di lingkungan yang kotor, apalagi di lingkungan yang banyak genangan air. Jadi nyamuk itu berkembang biak di air. Nah, tahap awal pertumbuhan nyamuk dimulai dari telur. Kemudian, ketika sudah menetas, maka telur akan menjadi jentik. Lalu jentik berubah menjadi pupa. Nah, pupa ini setelah beberapa waktu akan menjadi nyamuk dewasa. Anak-anak, tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah penyakit demam berdarah. Nah, jenis nyamuk yang menyebabkan penyakit demam berdarah adalah Aedes aegypti. Nah, anak-anak, penyakit demam berdarah itu dapat menyebabkan kematian. Jadi, kita harus berhati-hati apabila di rumah kita terdapat banyak nyamuk. Anak-anak, salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Nah, genangan air itu biasanya terdapat pada botol bekas plastik, kemudian kaleng bekas, kemudian ada pada ban bekas. Jadi, kalian harus selalu membersihkan dan membuang benda-benda yang sudah tidak terpakai lagi ya. Atau dengan cara menguburkan benda-benda tersebut. Nah, sekarang mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat atau lingkungan sekitar kita agar menjaga lingkungan melalui poster. Ayo berlatih membuat poster, ikutilah langkah-langkah kerja berikut ini. Yang pertama, bentuklah kelompok yang terdiri dari 5 orang siswa atau beberapa orang yang ada di rumah kalian. Kemudian, diskusikan bersama kelompok informasi atau pesan yang akan disampaikan melalui poster. Diskusikan juga masalah pembagian tugas. Nah, informasi yang disampaikan diantaranya gambar daur hidup nyamuk, jenis nyamuk dan bahayanya, cara pencegahan perkembangbiakan nyamuk, hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah penyebaran penyakit demam berdarah. Lalu, tuliskan semua informasi tersebut dalam sebuah karton. Setelah selesai membuat poster, sampaikan informasi tersebut kepada salah satu warga sekolah atau warga di rumah kalian.
Nah, kita masuk ke materi menyampaikan pesan. Perhatikan gambar berikut. Jadi gambar pertama di sini ada seorang anak yang membuang sampah pada tempatnya. Kemudian gambar kedua memperlihatkan anak-anak yang sedang bersih-bersih lingkungan sekitar. Begitupun dengan gambar ketiga ya, mereka bergotong royong membersihkan lingkungan. Anak-anak, menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua. Kita harus saling mengingatkan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar dapat hidup nyaman dan sehat. Namun, menyampaikan pesan harus dilakukan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun agar orang yang menerima pesan tidak merasa tersinggung dan mudah menerima pesan dengan baik. Nah, sekarang ayo berlatih menyampaikan pesan melalui gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini, jika kalian melihat seorang teman atau seorang anak membuang sampah sembarangan seperti gambar ini, saran apa yang akan kalian sampaikan? Lalu gambar berikutnya. Di sekitar rumah tetanggamu banyak sampah, juga kaleng bekas berisi air hujan. Maka saran yang akan kamu sampaikan adalah, nah silahkan tulis di buku kalian dengan bantuan orang tua atau keluarga kalian di rumah ya. Anak-anak, menjaga kebersihan lingkungan memang sangat penting ya. Kenapa? Karena jika lingkungan tidak bersih, maka nyamuk akan mudah bersarang. Perhatikan gambar pertama ini, nyamuk senang tinggal di air yang tergenang. Kemudian, nyamuk berkembang biak di air. Sekali bertelur, nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur. Wah, banyak sekali ya. Kemudian, cara menjaga kebersihan lingkungan adalah dengan membersihkan penampungan air di sekitar tempat tinggal kita agar tidak dijadikan tempat berkembang biak nyamuk. Kemudian kita belajar perkalian. Kalian harus mampu menghitung perkalian seperti pada soal berikut ini. Sebuah rumah sakit setiap hari dikunjungi 130 orang pasien. Dalam waktu 3 hari, berapa banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit? Nah, cara penyelesaiannya, yang pertama, kita bisa mengalikan 3 dikali 130 atau 130 dikali 3. Caranya yaitu 130 ditambahkan 3 kali, yaitu 130 tambah 130 tambah 130. Nah, kemudian kita tambah di bagian bawah 130 tambah 130 hasilnya 260. Lalu 260 ditambah 130 hasilnya 390. Jadi hasil akhirnya adalah 390. Nah, cara kedua, 130 dikali 3. Oke, kita mulai dari angka paling terakhir. Nah, kalian masih ingat kan? Setiap angka yang dikalikan dengan angka 0, pasti hasilnya adalah 0. Jadi, 3 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian berikutnya, kita kali angka kedua. 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Kemudian 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. Jadi jumlah pasien yang mengunjungi rumah sakit adalah 390 orang. Nah, sudah paham kan cara perkalian anak-anak? Jika belum paham, kalian boleh bertanya melalui grup WA kalian. Oke, siapkan kembali buku kalian, kemudian kerjakan tugas berikut ini. Yang pertama,
412 dikali 3 hasilnya. Yang kedua, 321 dikali 4 sama dengan. Kemudian 123 dikali 2 hasilnya berapa? Dan yang terakhir 222 dikali 3 hasilnya berapa? Jadi kalian boleh mengerjakan tugas ini dengan bantuan keluarga atau orang tua kalian di rumah ya. Jika masih memiliki kendala, kalian boleh bertanya ke ibu melalui chat group. Baiklah anak-anak, cukup sekian video kita kali ini. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum.